Utari itu adalah manajemen keuangan, biasa mengajar keuangan dan perpajakan. Latar belakang saya sebelumnya saya bekerja sebagai marketing di bank, jadi makanya saya juga ingin lebih paham lagi atau ingin lebih mengetahui perkembangan marketing saat ini seperti apa. Terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih Ibu. Satu lagi ya, ini yang bapak-bapak mungkin lagi sibuk. Pilih satu lagi Ibu siapa nih? Ibu Eti bisa buka nggak? Oh, Ibu Eti mungkin sibuk. Kak Nidia aja, Ibu Nidia, persilakan. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Saya Nidia Novalia dari Fakultas Ekonomi. Kebetulan di sini saya memang mengajar basicnya di manajemen pemasaran. Jadi motivasi untuk mengikuti sertifikasi ini tentunya untuk menambah kompetensi juga di bidang marketing communication, juga mungkin nanti bisa menjadi tambahan untuk bahan pada saat pembelajaran juga. Mungkin demikian, terima kasih. Wah, terima kasih semuanya sudah mau memperkenalkan diri. Untuk sisanya nanti di grup aja ya. Oke, tanpa berlama-lama kita panggilkan saja coach kita, yaitu Coach Aditya Srahadi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya, moderator. Suara saya terdengar ya, Kak? Jelas, Coach. Alhamdulillah, baik. Saya boleh mulai? Moderator saya manggilnya apa nih ya? Karena di akun rename-nya Yeye ya, Yeye memang ya. Oh, iya, perkenalkan nama saya Sri Ade Rahayu, itu belum diubah Oke, name-nya. Kak Sri Ade Rahayu ya dari ARLC ya, baik-baik. Terima kasih, Sudah boleh dimulai? Coach. Baik, baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua. Saya mengucapkan selamat datang. Terima kasih kita hadir semua secara daring di kegiatan yang diselenggarakan oleh AR Learning Center. Izin memperkenalkan diri, tadi nama saya Aditya Srahadi, tapi panggilnya Adit aja nggak apa-apa ya. Saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu akademisi ya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mempraktekkan marketing communication gitu, dan sekarang kita bisa diskusi dan sharing lebih dalam lagi. Tadi sudah ada Bu Utari ya, selamat sore Bu Utari. Terus ada eh, Bu Lulu ya, Bu Lulu selamat sore. Bu Nidia, selamat sore Bu Nidia. Lalu ada Bu Tina ya, selamat sore Bu Tina. Nah, kita yang belum kenalan ini Bu Tina ya. Kalau Bu Tina gimana Bu sehari-harinya, beraktivitas di mana dan motivasinya boleh tahu Bu? Boleh, silakan dibuka open mic-nya. Oke, nama saya Tina Merlina. Saya juga dosen prodi manajemen di Universitas Nurtanio. Motivasinya mungkin karena saya juga sebelumnya pernah bekerja sebagai marketing di bank. Jadi saya juga ingin ingin menambah wawasan lagi nih. Mungkin zaman saya waktu kerja di bank tuh seperti ini nih triknya misalnya. Mungkin ada improvement untuk saat ini. Mungkin bisa jadi wawasan buat saya. Baik, terima kasih Bu Tina. Berarti satu bank ya sama Bu Lulu kali ya? Apa beda bank? Oh, nggak beda-beda. Oh, beda-beda bank ya Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu. Selanjutnya ada Bu Desta ya. Bu Desta mungkin boleh kita perkenalan sedikit Bu Desta. Silakan. Oke, baik, selamat sore Coach. Perkenalkan saya Desta, saya juga dosen di program studi manajemen Universitas Nurtanio. Untuk core-nya itu saya sebetulnya sama dengan Bu Nova ya di marketing. Hanya selama ini kan kita belajarnya secara teori ya Coach. Untuk best practice-nya kita belum dapatkan ya. Mungkin yang saya harapkan dari pelatihan hari ini adalah kita mendapatkan best practice untuk yang khususnya di bidang marketing communication ini. Terima kasih, Coach. Terima kasih, baik. Bu Desta izin, ini berarti satu rumpun dari Universitas Intartio ya? Nurtanio, Coach. Oh, Nurtanio. Boleh Ya. tahu di provinsi mana Bu Nurtanio ini Bu? Provinsi Jawa Barat.
di Jawa Barat. Kota Bandung tepatnya. Oh, Kota Bandung ya, Bu. Baik. Ya. Baik, saya di Jakarta, berarti waktunya nggak begitu jauh. Nanti mudah-mudahan kita nggak kena sebelum maghrib. Terima kasih, Bu Desta. Iya, Selanjutnya ada sama-sama, Pak Coach. Fotuho Waruwu ya. Selamat sore, Pak. Apakah standby? Sore Pak, Sore, sore. terima kasih. Boleh berkenalan sedikit, Pak? Boleh tahu Iya, nama dan asal dan selamat sore Pak. Ya, aktivitasnya sore. saya Fotuho Waruwu. Saya dosen tetap di Universitas Nurtanio. Jika teman-teman tadi ingin menambah wawasan mengikuti sertifikasi ini, maka saya juga sama Pak, ingin menambah wawasan juga dan ingin mengetahui lebih dalam mengenai marketing komunikasi. Semoga dengan acara ini banyak manfaat buat saya ke depan untuk bisa dibagikan kepada mahasiswa dan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Pak Foto. Terima kasih. Amin. Lalu selanjutnya ada Pak Albert Kurniawan. Mungkin boleh kita berkenalan, Pak Albert. Oke, selamat sore, Coach. Selamat sore. Mhm. Ya, ya saya sama dari Prodi Manajemen. Kebetulan sekarang saya menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian juga di Nurtanio di bawah LP2M. Seperti itu motivasi saya mengikuti pelatihan ini ya untuk menambah kemampuan berkomunikasi secara komunikasi secara marketing. Apalagi saya sehari-hari juga sering ke lapangan untuk membantu PKM dan KKM mahasiswa. Itu aja, Coach. Terima kasih. Terima kasih, Pak Albert. Lalu ke Pak Faisal Ihram ya. Boleh, Pak Faisal? Ya, kita memperkenalkan diri. Ya, baik, terima kasih Pak Faisal atas perkenalkan dirinya. Terus lanjut kita boleh ke Bu Eti ya. Bu Eti, apakah standby Bu Eti? Halo, Bu Eti. Ya, kita lanjut dulu. Kalau Bu Eti belum standby, Pak Mulya Putra. Bagaimana Pak Mulya? Apakah standby? Baik, mungkin sedang keluar sebentar ya. Baik, saya mulai Bapak dan Ibu sekalian. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Aditya Surahadi. Sekali lagi, Bapak Ibu bisa panggil saya Adit. Kalau memang nanti ada pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang akan saya coba sampaikan hari ini, saya bagi kepada Bapak Ibu, silahkan. Saya senang sekali pada hari ini bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu akademisi yang kesehariannya mengajar, gitu ya. Berbeda mungkin dengan saya yang saya adalah praktisi gitu ya. Tapi saya juga mengejar Bapak Ibu nilai-nilai akademisi. Maka pada tahun 2020 saya memutuskan untuk kembali kuliah gitu ya, mengambil jurusan administrasi negara. Nah, saya akan masuk nih ya, karena kita nggak usah tegang-tegang banget. Saya akan masuk ke paparan saya. Saya akan share ya. Sebentar. Oke. Saya belum. Ya, izin saya 1 menit untuk membuka paparan. Ini hari ini kita akan coba memulai ya segala sesuatunya dengan
bahagia agar materi yang disampaikan bisa masuk kepada Bapak Ibu. Baik, hari ini saya akan coba berbagi tentang apa itu marketing communication, atau kita bicara komunikasi marketing, atau dalam bahasa sehari-hari ya, ada yang bilang komunikasi pemasaran. Bapak Ibu sekalian, ini ada nomor saya di 0856 8037 682. Nanti setelah kegiatan ini berakhir, Bapak dan Ibu kalau membutuhkan sesuatu atau ingin berdiskusi kembali, silahkan boleh mengontak saya di nomor WhatsApp ya. Jadi tidak perlu khawatir atau kaku begitu, Bapak Ibu ya. Saya mulai. Ini profil singkat saya Bapak Ibu ya, bisa dilihat ya. Saat ini saya aktif juga di beberapa kegiatan komunitas ya, kegiatan marketing dan juga MC, dan mengelola juga event baik skala mikro ya, dan beberapa pekerjaan paruh waktu lainnya. Ini kurikulum materi yang saya coba sampaikan hari ini. Ada 3 sub materi. Yang pertama adalah pengertian marketing communication. Yang kedua adalah dasar dan skill peran marketing communication. Dan terakhir adalah strategi marketing communication. Saya lanjut ya. Pengertian marketing communication Bapak Ibu ya, yang kita suka lihat ya secara baku dalam arti pemasaran ya. Marketing communication ini menjadi salah satu bidang yang sering dibicarakan ya, karena sekarang ini kita menjual saja ya, menjual barang saja, menjual produk saja tanpa kemampuan berkomunikasi yang baik, terkadang produk kita akan kalah dengan kompetitor. Makanya bidang markom ya, atau markom officer itu sangat penting dan dibutuhkan supaya produk kita yang kita tawarkan kepada konsumen itu tepat dan sesuai target. Nah, lewat seorang marketing komunikasi officer juga kita bisa mendistribusikan produk di berbagai media pemasaran dengan konsumen yang tepat. Dengan tujuannya yaitu menciptakan penjualan makin meningkat. Target yang ditargetkan oleh perusahaan tercapai. Nah, kalau kita bicara sekarang tugas marketing communication itu seperti apa? Jadi kita bisa memisahkan nanti apa itu tugas seorang PR, tugas seorang humas, tugas seorang pure marketing saja, dan marketing communication. Nah, ya. Kadang orang bingung gitu, apa membedakan nih dia sebagai marketing communication, dia sebagai marketing, dia sebagai tenaga pemasaran, atau dia sebagai sales, apa sih bedanya gitu ya. Nah, yang pertama ya, tugas marketing itu harus mampu menyampaikan pesan. Ya, bagaimana dia menyampaikan pesan yang dibawa oleh brand yang dia punya. Kalau Bapak Ibu saat ini bekerja atau beraktivitas misalnya di kampus Nurtanio, berarti kita ingin memberikan ini ya, kesan kepada publik gitu, ke masyarakat, bahwa kampus kita tuh punya program pascasarjana, misalnya ilmu administrasi S2, punya ilmu administrasi negara, punya ilmu administrasi niaga, punya teknik penerbangan gitu, punya teknik elektro, punya teknik industri ya, terus ada lagi teknik motor pesawat. Nah, bagaimana caranya kita, ini tugas seorang markom, meng-create itu semua sehingga masyarakat kalau nyebut kuliah di mana sih yang bagus teknik elektro, ya itu di Universitas Nurtanio. Nah, yang kayak begitu-begitu itu muncul ya dari hasil research dan hasil pengembangan seorang marketing communication. Nah, dia juga bertugas seorang marketing communication ini supaya masyarakat tuh tahu perusahaan atau produknya. Itu tadi, apa kelebihannya, apa keunikannya dari perusahaan. Nah, lalu perusahaan juga bisa menghubungi konsumen secara langsung lewat media-media yang ada. Seorang marketing communication itu dia lincah menggunakan media sosial, dia lincah juga menggunakan perangkat-perangkat pendukung, sehingga apa yang menjadi tujuan-tujuan dari penjualan atau pemasaran sebuah produk dari perusahaan bisa sesuai dengan targetnya. Nah, selanjutnya seorang marketing communication juga bertugas
untuk menjalin hubungan dengan media partner. Ya, karena kita membutuhkan positioning ya. Kita bagaimana caranya nih mendapatkan berita baik ya. Karena saat ini kita kenal ya di tren saat ini bahwa bad news is good news. Jadi justru berita-berita yang buruk itu lebih cepat ditangkap oleh masyarakat. Tapi kan kita tidak bisa memberitakan keburukan sebuah perusahaan atau brand yang kita punya. Nah, ini menjadi tantangan seorang markom, ya kita sebutnya orang marketing communication, orang markom itu untuk memberi info bahwa produk kita itu bagus. Ya, ini tugasnya. Lalu selanjutnya selain itu dia juga harus mampu membangun citra perusahaan. Mirip-mirip sih dengan pekerjaan public relation, tapi seorang public relation dia fokus kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat menaikkan branding dengan kegiatan sosial, dengan kegiatan CSR. Nah, kalau seorang markom membangun citra perusahaan, ya dia dengan meningkatkan bagaimana orang itu mau mengkonsumsi produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kalau perusahaan ini menjual produk makanan, jadi bagaimana seorang markom ini bisa terlihat nih efektivitas kerjanya dengan naiknya omset atau penjualan makanan. Kalau dia bekerja di sektor-sektor pendidikan, bagaimana caranya ini lembaga atau wadah pendidikannya setiap tahun mahasiswa atau siswanya meningkat. Nah, itu menjadi sebuah tugas dari marketing communication. Lalu yang terakhir ini juga menjadi penting, jangan merasa bahwa anak-anak markom ya atau mereka yang menggeluti marketing communication itu berdiri di belakang meja ya. Dia juga harus terjun, dia harus bisa direct selling. Jadi kalau orang punya teori, punya konsep. Nah, seorang markom tuh harus terjun juga ke lapangan. Konsepnya jalankan gitu di lapangan. Jangan hanya dia menghitung secara rumus yang ada, tapi dia tidak ikut ke lapangan. Karena begini Bapak Ibu ya, saat ini kompetitor kita ketat. Karena kita juga harus tahu bahwa ternyata negara kita, Indonesia, juga sebagai salah satu negara dengan sifat konsumennya yang tinggi gitu ya. Kita itu lebih suka menjadi pembeli ya kadang-kadang daripada menjadi pembuat. Begitu ada makanan enak itu kita pasti lebih tahu makannya di mana. Dan makanan enak nih di restoran ini. Oh, kafe di sana punya menu baru dibanding kita berpikir resepnya apa ya? Ini bisa dibikin nggak sih di rumah? Nah, ini memang habits yang ada ya yang bisa dimanfaatkan juga sebetulnya oleh teman-teman markom untuk melakukan penetrasi di lapangan. Nah, jadi dia juga harus mampu juga nih membangun kepercayaan konsumen pada produk atau brandnya. Nah, ini nih tugas-tugas marketing communication. Saya lanjut di subnya adalah dasar dan peran marketing komunikasi. Kalau kita bicara tadi bagaimana sih kita sudah tahu ilmunya bahwa marketing komunikasi adalah ilmu bagaimana caranya seseorang menguasai tentang manajemen pemasaran, melakukan komunikasi pemasaran. Nah, dasarnya apa sih yang harus kita punya? Skill di lapangan apa sih yang harus kita sering olah? Yang pertama yang berdasarkan pengalaman saya di lapangan adalah bernegosiasi dengan banyak pihak. Bapak Ibu yang saya hormati, kadang kita berbicara di depan podium, di ruang kelas, kita bicara di depan mimbar, di tempat ibadah, itu berbeda cara menyikapinya. Mungkin kalau kita bicara dengan orang-orang yang kita lihat nih, audiens kita yang dia ternyata memiliki kemampuan yang lebih tinggi secara akademisi, berarti kita berbicaranya banyak mengeluarkan kalimat-kalimat yang baku. Tapi kalau kita ternyata ketemu sama orang yang memang dia standar saja gitu pendidikannya, nah berarti kita menggunakan kalimat-kalimat yang sering dia ucapkan atau dia dengar di lingkungannya. Nah, ini yang harus dilatih terus kepada teman-teman yang ingin menjalankan kegiatan marketing communication. Karena apa? Karena bernegosiasi ini merupakan suatu seni komunikasi yang
tidak bisa dianggap orang itu profesional bernegosiasi, expert bernegosiasi. Itu nggak bisa, karena kita bernegosiasi dengan orang yang punya sifat dan karakter terus berbeda-beda. Ya, nah ini harus dilakukan. Dan seorang markom itu kalau punya waktu, maka tatap muka, berjumpa, karena berbeda ya. Kita kalau bernegosiasinya via media, bernegosiasinya via telepon, itu kan yang terdengar adalah suara. Kita mengandalkan banget nih Bapak Ibu, intonasi kita sampai kepada audiens kita, sehingga negosiasi bisa berjalan lancar. Tapi kalau kita berjumpa, bertatap muka, kita didukung dengan komunikasi nonverbal kita, dengan gestur tubuh, dengan gerakan tubuh. Nah, itu juga sebetulnya menjadi senjatanya seorang marketing communication. Mulai dari penampilan, mulai dari cara dia berpakaian. Nah, itu mencerminkan juga brandnya. Kalau memang brandnya tentang kesehatan atau healthy, ya markomnya kalau bisa juga jaga kesehatannya, jaga bentuk postur tubuhnya gitu. Makanya kita nggak heran nih sekarang ini banyak perusahaan sering melakukan pelatihan. Ya, kadang pelatihan memberikan standar yang ketat untuk para marketingnya. Kadang pelatihannya mengundang expert dari akademisi, terus mengundang juga dari praktisi. Ya, jadi dari sisi teorinya dia dapat, dari sisi praktek di lapangannya dapat. Kenapa? Karena memang mau nggak mau perusahaan harus terus cetak banyak orang yang mau belajar di marketing communication agar perusahaan tetap establish, sehingga produk-produknya tetap bisa dijual seperti itu. Nah, selanjutnya kemampuan yang kedua adalah membina hubungan baik dengan pihak lain. Nah, selain bernegosiasi, Bapak Ibu, seorang markom ini juga memiliki tanggung jawab untuk membina hubungan baik dengan pihak lain, baik klien atau instansi perusahaan. Kenapa? Karena kan nggak mungkin perusahaan kita bekerja atau perusahaan yang kita jadikan partner itu akan menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki markom-markom yang kurang baik. Mereka nggak akan mau dong. Mereka pasti ingin bekerja sama dengan perusahaan lainnya dengan kerjasama juga yang indah. Nah, ini yang kadang harus dijaga oleh marketing communication. Kita nggak berhenti jualan produk. Kalau kita lihat zaman dulu ya, mungkin kalau kita jualan produk itu berhenti di produk selesai dibeli. Kadang kalau produk selesai dibeli, lalu ada kartu garansi. Nah, kartu garansi itu kadang tidak diisi ya, atau di mana nih kalau produk ini rusak, oh Pak kesana aja ke distributornya, wah jauh. Tapi kalau sekarang seorang markom itu sampai memikirkan itu Pak, bagaimana after self service-nya. Begitu dia beli produk ini, bahkan ada yang teman saya ya juga dia di salah satu brand, kalau orang beli produk dia 1 kali 24 jam sudah di WhatsApp. Ditanyakan bagaimana Pak produknya Pak, ada yang rusak atau tidak Pak, kalau ada yang rusak bisa menghubungi nomor ini, ada yang bisa kami bantu nggak. Nah itu jadi terus dibina, karena repeat order itu lebih penting daripada kita menciptakan atau berusaha membangun pasar yang baru. Nah, jadi ini menjadi sebuah tantangan dari seorang marketing communication. Yang ketiga, ahli dalam mempromosikan produk. Nah, berbicara ahli, ini kan berbicara jam terbang, Bapak Ibu. Kita bicara bagaimana caranya mempromosikan produk, berarti kita harus tahu ya produk knowledge dari produk yang akan kita jual. Kalau orang bicara, misalkan nih saya sebut merek nih, mohon maaf ya, misalnya kita bicara Samsung, berarti kita harus tahu nih handphone Samsung ini keunggulannya apa saja. Semakin dalam kita tahu produk yang akan kita pasarkan, berarti semakin besar ya kemampuan kita dalam melakukan marketing communication atau komunikasi pemasaran. Ya, selanjutnya kemampuan beriklan dan kontribusi kerja. Nah, ini nggak jauh berbeda dengan kegiatan promosi ya. Hanya saja media yang digunakan nggak langsung. Nah, ini menjadi sebuah tantangan juga di zaman sekarang, di mana
sekarang bisa melakukan penjualan dari media-media sosial, dari dia bisa live dari Facebook, Instagram, dari YouTube gitu ya. Nah, ini juga sebetulnya mengasah juga kemampuan kita. Kita memang di zaman yang bagaimana mampu menggunakan semua perangkat teknologi yang sudah tersedia. Jadi kita pun juga harus mampu beriklan secara menarik. Ya, pendekatannya sudah mulai kita kuasai dari hard selling maupun soft selling. Nah, ini yang membuat seorang marketing communication harus peka terhadap perubahan dan tren yang sedang berlangsung. Produk kita sama, tapi cara pemasarannya tiap bulan, tiap tahun itu pasti berbeda. Kenapa? Karena ada perubahan zaman, ada pergeseran tren di masyarakat. Nah, ini yang menjadi tantangan ya. Makanya saya sampaikan bahwa sebetulnya ilmu marketing atau ilmu pemasaran kalau kita ngambil teori dari zaman dulu nggak berubah. Tapi yang berubah adalah prakteknya. Dulu kita beranggapan kalau kita bisa melakukan pemasaran dengan brosur, membagi flyer, mencetak spanduk, mencetak baliho, itu sudah sarana yang efektif. Ternyata bergeser ya di tahun-tahun 90 80-an itu 80 90-an ternyata penjualan yang efektif melalui iklan di televisi. Tapi sekarang tahun 2020 bahkan dimulai di 2015 kemarin ternyata penjualan lewat televisi mungkin bisa dilakukan tapi nggak maksimal. Lebih maksimal sekarang penjualan lewat media-media sosial, iklan-iklan. Makanya banyak YouTuber-YouTuber yang akhirnya mendapatkan monetisasi karena dia punya viewer yang banyak, dianggap bisa menjangkau masyarakat luas, dia diberikan iklan. Nah, iklan itu kan yang membayar dari monetisasi YouTuber tersebut. Selanjutnya pemasaran langsung pada klien. Nah, tadi selain marketing communication memiliki kemampuan untuk menggunakan media-media tidak langsung, pemasaran-pemasaran yang tidak langsung atau indirect. Nah, tapi dia juga harus mampu nih melakukan pemasaran langsung kepada klien. Nah, ini menjadi tuntutan juga karena kenapa? Karena kita harus membuat database klien dari perusahaan. Ya, mungkin sebagai contoh gampangnya ya Bapak Ibu, kalau karena Bapak Ibu berada di wadah pendidikan di Universitas Nurtanio ya. Nah, bagaimana caranya kita nih, gampangnya sebagai seorang marketing communication, kita punya kelas misalnya teknik industri. Nah, bagaimana caranya sekolah-sekolah SMA, SMK yang ada di Kota Bandung itu minimal 10%-nya akan melanjutkan pendidikan di Universitas Nurtanio. Nah, itu harus dibuatkan desain kampanyenya, desain marketingnya. Nah, itu menjadi tugas seorang markom tuh, membantu tenaga marketing yang ada di kampus untuk meningkatkan PMB di tahun depan. Nah, gitu. Selanjutnya kita bicara tentang public speaking. Saya rasa Bapak dan Ibu semua adalah seorang public speaking yang handal. Karena Bapak dan Ibu tiap harinya melakukan kegiatan public speaking kepada mahasiswa-mahasiswanya. Nah, ini juga menjadi senjatanya utama ya yang dimiliki oleh marketing communication. Tanpa kita mampu bicara public speaking ke masyarakat, ke orang, ya kita sehebat apapun teori yang ada di otak kita atau sehebat apapun gagasan yang kita tulis, yang kita siapkan di kertas kerja, jadi nggak akan bisa berjalan. Karena seorang markom itu harus memiliki jam terbang yang banyak. Bicaranya juga standar ya. Saya kadang ketemu sama orang mentang-mentang ini ya, mentang-mentang ya, saya bilang jadi mentang-mentang nih Bapak Ibu. Jadi seakan-akan dia pintar public speaking, jadi ngomong aja terus gitu ya. Kan sebetulnya orang juga ingin punya kesempatan untuk bisa berdiskusi atau mendengar. Nah, jadi seorang public speaking juga selain dia mampu berbicara kepada khalayak dengan bahasa yang lugas, dia juga harus mampu mendengar dan menyerap aspirasi dari komunikannya. Lanjutnya lagi Bapak Ibu, setelah beberapa teknik tadi dasar dan perannya seorang markom, dia juga seorang markom dituntut untuk bisa menulis. Ya, nah ini ya kenapa?
Karena seorang marketing communication dituntut saat ini punya ilmu untuk bikin press release. Ya, nulis blog, newsletter. Mungkin di era sebelum tahun 2000-an, kita bicara press release, newsletter, dikuasai oleh teman-teman yang memiliki kemampuan di bidang jurnalistik. Nah, sekarang kita tidak bisa menunggu teman-teman jurnalis meliput perusahaan kita, melakukan publikasi dari produk kita. Kita nggak bisa nunggu nih. Nah, seorang markom harus mampu juga membuat tulisan, mampu juga membuat berita, supaya produk yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat itu berjalan, terdengar, terfeedback. Lalu ada satu lagi kemampuan riset. Ini Bapak dan Ibu saya yakin juga luar biasa, pasti selalu melakukan riset. Nah, ini penting sekali. Kadang-kadang kita sudah punya modal yang besar untuk terjun sebagai marketing komunikasi. Kita sudah membuat rencana plan atau membuat rencana pemasaran yang bagus misalnya ya. Jadi idenya bagus, tapi kita lupa, kita nggak riset dulu nih. Target pasar kita pas atau enggak. Ya, kenapa? Karena kadang orang inginnya buru-buru. Nah, padahal segala sesuatu yang ingin kita lakukan terkait penjualan sebuah produk atau jasa harus dilakukan riset terlebih dahulu. Ini juga untuk meriset termasuk menganalisa kompetitor. Kompetitor kita seperti apa, mereka kuat di mana, ini produknya kita apa. Maka seorang marketing communication yang baik, yang menerapkan marketing komunikasi yang baik adalah tidak menjatuhkan atau menjelek-jelekan produk kompetitor. Biarkan konsumen kita, biarkan komunikan kita, biarkan masyarakat yang menilai bahwa produk kita lebih bagus daripada produk kompetitor. Lanjut lagi ya, ini ada yang disebut kepekaan dan empati. Nah, seorang marketing komunikasi ini juga harus mengasah ya. Kita harus terus mengasah kepekaan kita sama empati kita. Seperti yang tadi saya bilang di awal, kita harus memahami betul bahwa komunikasi tidak hanya verbal saja, tapi nonverbal, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara itu juga penting untuk kita menerapkan strategi marketing nanti di depan. Kadang-kadang Bapak Ibu, kalau kita bicara marketing communication, kita bicara closing. Kita bicara ini bisa closing nggak ya produk kita terjual atau bisa sesuai target nggak ya. Nah, terkadang itu yang membuat kita gagal bukan dari produk yang kita tawarkan, bukan dari komunikasi yang kita jalankan. Ternyata bahasa nonverbal kita. Kita bicara contoh kecil ya Bapak Ibu, kita ingin jualan parfum. Misalkan kita ingin jualan parfum ya. Nah, terus kita datang ke konsumen kita ya. Kita jual parfum kita, tapi kita sendiri tidak wangi, Bapak Ibu. Bagaimana orang mau percaya? Nah, ini yang menjadi sebuah tantangan bahwa seorang marketing communication saat menjalankan tugasnya sebagai markom harus bisa menjadi perwakilan dari perusahaan, harus bisa menjadi perwakilan dari brand yang mau kita tawarkan. Terakhir ada kreativitas. Nah, ini usahakan ya agar pesan dan strategi komunikasi kita yang digunakan nggak sama brand lain. Kita memang dituntut nih saat ini teman-teman yang bergerak di bidang pemasaran, bagaimana caranya menampilkan ide-ide baru yang bisa menggait ya, membuat tertarik konsumen, membuat tertarik orang. Sekarang Bapak Ibu seperti kita lihat ya kemajuan di era perbankan. Tadi saya karena ada Bapak Ibu yang dulunya pernah di bank, dulu Bapak Ibu kita kalau ingin ke bank ya, ingin buka tabungan di bank, itu kita harus datang ke bank bawa identitas. Nah, nanti bank biasanya bikin gift ya atau gimmick-gimmick tuh kalau buka tabungan tahap pertama dapat boneka misalnya ya. Terus buka tabungan berapa dia dapat hadiah apa gitu, payung atau sekarang. Nah, tapi saat ini ya orang sudah dengan
segitu majunya teknologi justru mencari bagaimana nih bank-bank yang bisa membuka akun baru, cukup dari rumah, cukup dia video call ya. Terus nanti gift-nya bisa entah bentuknya pulsa, entah gift-nya berupa cashback di nomor rekening tabungan. Nah, itu kan terus ya. Akhirnya memang pada akhirnya kita berusaha sekreativitas apapun, pandangan kita adalah bagaimana cara menyamankan target atau konsumen kita. Nah, ini yang menjadi penting buat teman-teman Markom, bahwa lihatlah teknik-teknik strategi marketing ini yang harus bisa menguntungkan atau menyamankan pelanggan. Kalau pelanggannya sudah merasa nyaman dengan teknik marketing kita, ya otomatis target kita bisa tercapai. Sampai sini dulu Bapak Ibu, saya ingin buka diskusi. Mungkin ada yang mau kita didiskusikan, silahkan. Boleh langsung dibuka mikrofonnya jika ada yang ingin didiskusikan. Belum kali ya. Saya nggak tahu nih, Bapak Ibu nih kira-kira masih di posisi atau enggak ya. Boleh nggak yang masih on raise hand? Saya mau lihat nih, ada berapa orang ya yang masih di posisi gitu. Oh, ada banyak ya Bu, ada yang baik-baik. Terima kasih banyak. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini, Bapak Ibu, terkait dengan dasar dan peran dari marketing communication? Selamat sore Pak. Sore Coach. Pak. Ya, silakan. Pak, saya Pak Fotuho. Iya, baik Pak. Ya, sangat menarik materi Bapak barusan. Hanya yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Pak dengan orang yang kan ada orang ini yang tertutup Pak orangnya. Orangnya tertutup, komunikasi susah kalau nggak dipancing gitu ya, kalau tidak dimulai oleh lawan bicaranya. Apakah bisa jadi marketing yang seperti itu Pak? Atau bagaimana sih gitu? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih Pak. Baik, saya langsung menjawab Pak. Jadi begini, orang yang tertutup atau kita biasanya sebutnya introvert ya Pak. Mereka-mereka yang introvert, memang lebih nyaman sendiri, tidak ingin komunikasi dengan orang lain. Nah, begitu ada pertanyaan dari Bapak, mampu nggak sih dia menjadi seorang marketing communication? Nah, kita kembalikan dulu kepada HRD-nya. Ini kan kita bicara berarti dia direkrut nih di sebuah perusahaan. Terus dia diwajibkan atau dia mendapatkan tugas sebagai marketing communication. Maka seorang leader, dia yang pertama harus kita lihat nih, dia tertutupnya karena apa? Biasanya orang tuh tertutup karena minder atau malu. Nah, malunya ini ada dua. Karena dia tidak mengetahui ilmunya, atau memang ada traumatik, biasanya ada trauma gitu ya di masa lalunya yang sehingga membuat dia tidak mampu berdiskusi atau jadi supel sama orang. Nah, ini yang di riset dulu sama human research ya. Jadi seorang HR-nya Pak bisa di riset dulu nih orang kenapa. Kalau yang pertama dia ternyata tidak punya kemampuan atau tidak mempunyai ilmu, maka dia bisa diasah dengan diberikan pelatihan sebelum terjun sebagai marketing communication, diberikan pelatihan uji coba Pak. Nah, kadang di kegiatan-kegiatan marketing communication ini kan membutuhkan mobilitas yang tinggi. Begitu kita punya mobilitas yang tinggi, kita bekerja kadang-kadang terkena tekanan, kena under pressure. Begitu kita di under pressure, muncullah stres. Nah, ini juga harus bisa dikelola oleh seorang HR supaya dia kembali lagi dalam posisi normal, sampai dia akhirnya bisa menjalankan tugas marketing communication ini. Ini memang menjadi tantangan yang cukup lumayan besar, karena di mana di awalnya dia secara ilmu dia belum punya Pak. Jadi bisa nih di treatment setahun kah Pak, 6 bulan kah Pak, dibuat program pelatihan, terjun di lapangan, dia salah nggak sampai target, balik lagi pembinaan, dilatih lagi terus gitu ya Pak. Nah, kalau memang ternyata dia bukan passionnya di situ, ya memang kita harus geser Pak. Kalau memang dia ternyata di marketing communication-nya dia nggak mampu, tapi dia ternyata kuat di desain marketingnya, dia bisa mendesain ya,
Karena kadang orang yang tidak kuat dengan otak kanan, otak kirinya cenderung kuat gitu ya Pak. Atau mungkin dia nanti dikembalikan di bagian office, di bagian accountingnya, di bagian penghitungannya. Saya juga punya pengalaman begitu Pak Fotohu, saya punya teman, rekan kerja, kita bikin event organizer bareng. Karena di awal-awal kan tugas kita cari kliennya Pak. Gimana caranya IO kita ini punya klien gitu. Ternyata dia juga kemampuan komunikasinya agak kurang gitu. Kita udah memberikan pelatihan belum nyampe gitu. Tapi ternyata orang-orang seperti ini nyaman dengan dia introvertnya, dia bisa menghitung eh, ini Pak, cash flow kita dia bisa hitung, dia bisa bikin raca laba rugi gitu ya. Dia nyaman dengan pekerjaan-pekerjaan sendiri, ya akhirnya kita tarik dia untuk kerjanya di belakang meja. Nah, itu untuk yang kasusnya ini Pak, yang dia sepengalaman saya kekurangan atau dia belum mengenal ilmunya. Lalu yang kedua untuk yang traumatik Pak. Nah, ini untuk traumatik kita lihat dulu kenapa dia bisa trauma berbicara di depan umum. Apakah dulu waktu kecil pada saat dia ikut lomba di RT dia berdiri di depan terus disorakin ya. Karena memang masa kecil itu yang membentuk sifat kita ya Pak ya untuk di dewasa ini. Jadi kita lihat kalau memang traumanya seperti itu ya ada baiknya kita konsultasi ke psikolog bagaimana cara penerapannya atau ke bagian konseling ya. Kalau memang kita mau paksa nih dia untuk bisa, karena saya yakin gini Bapak Ibu, nggak ada di dunia ini ilmu yang tidak bisa kita lakukan. Yang penting kita terbiasa, terus kita memiliki kesempatan jam terbang untuk mempraktekkan, saya rasa kita bisa menjalankan, walaupun nggak expert ya Pak. Jadi walaupun kita nggak menjadi seorang yang expert, minimal kita tahu dan kita bisa jalanin. Gitu Pak, jawaban saya mudah-mudahan berkenan di Pak Fotuho. Baik, terima kasih Pak, sangat membantu saya juga untuk melihat situasi, karena sering kan kita melihat orang yang seperti ini Pak, gitu loh. Betul Sering Pak. kita Ya. kita bisa menemukan ini tiap hari, baik di komunitas apapun pasti ada yang kayak begitu. Gitu. Ya, ini Betul menjadi dasar sekali. saya juga untuk bisa melihat lebih dalam lagi dan bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang seperti itu. Terima kasih Pak Coach. Terima kasih Pak Fotuho. Ini juga terkadang yang kita sering lihat Pak, fenomenanya sekarang ada orang yang tipenya kalau dia di circle-nya dia gampang sekali berdiskusi ya. Misalnya ada juga nih, ini juga pengalaman dia kalau di circle dia 5-10 orang yang sering ketemu, dia kayaknya gampang sekali menyampaikan pendapat, unek-unek, ngobrol ya. Dia bisa menjelaskan dari A sampai Z, tapi begitu dia diajak bicara ke komunitas lain, ke circle yang lain ya, ke tempat lain, dia jadi kaku gitu ya. Nah, ini juga perlunya di riset apakah tadi Pak, apakah dia secara kemampuan jam terbangnya tidak tidak ada karena dari ilmunya yang belum dia pegang, ketidakberanian atau tadi traumatiknya. Jadi memang ada beberapa orang Pak yang masa kecilnya ya atau masa remajanya dia memiliki trauma-trauma tertentu berbicara di depan umum. Begitu Bapak. Terima kasih. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin didiskusikan? Terima kasih Pak. Ada Pak. Boleh Bu Nindya silahkan. Selamat sore Pak. Tadi ya memang cukup menarik ya mengenai Markom ini. Mungkin kalau saya tarik dari simpulan sih mungkin Markom ini lebih pada bagaimana kita mengkomunikasikan produk kepada pasar kita, mungkin dari mulai pesannya dan juga bagaimana medianya. Nah, tadi juga Bapak kan bilang ya, kalau sekarang itu udah bukan bagian jurnalis lagi yang membuat press release-nya misalnya ya, blognya seperti apa, tapi dari yang namanya Markom itu sendiri sudah harus dituntut juga bisa untuk mengkomunikasikan dan juga menulis gitu. Nah, ini kadang-kadang dialami juga sama saya agak kesulitan gitu ketika istilahnya mau buat caption aja suka susah gitu kan ya, istilahnya seperti itu ya gitu. Jangankan mengenai produk gitu ya, tapi istilahnya ketika cuman mau buat status doang aja udah bingung apa ya gitu kata-katanya. Nah, mungkin di sini saya minta mungkin lebih pada tipsnya harus kita tuh seperti apa sih Pak gitu di dalam membuat atau menyampaikan pesan supaya menarik ya di dalam yang namanya media tersebut kan. Gimana sih biar orang itu jadi tertarik dengan apa yang kita
sampaikan terkait dengan produknya harus seperti apa, mungkin medianya juga, apalagi sekarang banyak sekali media yang bisa kita manfaatkan untuk mengkomunikasikan produk, tapi bagaimana sih cara kita itu yang bagus untuk mengkomunikasikannya. Mungkin seperti itu Bapak, barangkali ada apa ya tips triknya supaya kita bisa apa ya, bisa membuat orang lain tuh tertarik. Kayak tadi ya bank juga kan gitu istilahnya ya, supaya sampai closing itu kan kita di dalam menjelaskan produk itu kok si ini bisa ditarget gitu ya tiap bulan, si ini enggak gitu kan, itu berarti ada yang berbeda dari orang tersebut. Nah, mungkin ada tips-tips dari Bapak gitu ya terkait dengan sekarang juga bagaimana kita menyampaikan kepada pasar ketika melalui media itu harus seperti apa, ketika kita berkomunikasi secara langsung itu Baik. Kalau kita karena berlatar belakang semuanya di universitas, mau tidak mau kan salah satu target kita adalah bagaimana mahasiswa kita banyak atau minimal stabil ya dari tahun lalu. Berarti target kita adalah mahasiswa atau pelajar SMA. Nah, saat di pelajar SMA itu kita fokuskan bahwa target kita adalah mereka pelajar SMA. Nah, pelajar SMA ini satu, target kita pelajar SMA. Lalu siapa yang bisa mempengaruhi si pelajar SMA ini targetnya? Menjadi target sekundernya adalah orang tuanya. Lalu ada temannya, teman di bawah usia dia di SMP. Kenapa? Karena kadang kita nih sebagai manusia, kalau kita lihat produk, ada yang orang ngelihat produk, oh produknya bagus nih, dia langsung closing. Tapi ada juga Bapak Ibu, orang yang nanya, biasanya dia nanya ke orang lain, makanan yang enak apa sih? Atau merek handphone yang bagus apa sih? Nah, itu juga kita harus bisa pengaruhi. Kita bisa sebut dia sebagai target pasar sekunder kita. Nah, jadi ada target pasar utama kita, target pasar sekunder. Setelah itu Bapak Ibu, tadi tips untuk caption yang mau kita sebar atau pesan yang mau kita sebar. Buat sebanyak-banyaknya. Ini trial dan error kita memang. Kita sebar aja semua ke kita misalnya kalau ibu mau bikin caption ya, ini caption itu bagusnya idealnya tidak lebih dari 3 kalimat Bu, itu orang ingat gitu kan. Makanya sekarang nih kalau kita lihat kemajuan dari organisasi sosial politik ya di Indonesia, kalau kita lihat nih itu kan mereka bikin captionnya nggak pernah lebih dari 3 kalimat ya. 3 kata, tidak lebih dari 3 kata, maaf 3 kata. Kenapa? Karena orang itu lebih cepat mengingat di 3 kata ya. Kalau lebih mereka agak, saya nggak tahu kenapa, tapi kayaknya kalau lebih kepanjangan gitu, ribet. Nah itu caption bikin 3 kata. Dan saat kita share di caption Bu, tadi saya concern di caption, kita bikin 10, kita lihat di pasar dulu Bu. Pertama kalinya nih di segmentasi yang kita sasar nih dari 10 ini ada yang menarik nggak sih buat mereka? Pasti ada yang tidak, ada yang menarik. Nah, yang menarik itu dipertahankan polanya. Ya, kita lihat beberapa produk ya. Kalau kita Oreo, Bu. Oreo itu iklan udah lama, Bu. Kalau kita lihat produk Oreo ya. Berapa kali marketingnya cari ini gimana caranya supaya positioning brandnya ini masuk. Akhirnya dapat tuh dia yang diputar, dijilat, dicelupin. Nah, itu tuh. Dapat begitu udah dapat satu, polanya nanti akan ngikut ke belakang gitu ya. Nah, jadi tipsnya yang pertama Bu, saya coba ulangi adalah riset dulu target pasarnya mau apa. Yang kedua, semua senjata kita dalam menulis caption sebarkan aja dulu. Jangan kita berkutat atau kita akhirnya jadi lama di pemilihan. Aku mau pakai kalimat apa ya? Kalimat apa ya? Sebar aja. Selama pimpinan dari perusahaan kita mengizinkan, sebar. Kita mau bikin press release nih, kita bikin aja dulu sebisa kita semuanya ya sesuai dengan konsep 5W1H-nya buat. Nah, setelah itu lapor ke atasan kita, ini boleh nggak di-share? Boleh, sebar aja. Kita bikin beberapa tipe. Kalau kita bikin press release,
pengalaman saya Bapak Ibu, saya bikin kalau enggak 5-7. Jadi 5-7 press release yang sudah di-approve gitu ya. Saya share ke media atau ke jurnalis, kita buat press release-nya, nanti mereka kan akan lihat tuh, kita kan bisa lihat masyarakat suka gaya bahasa yang mana sih. Nah, setelah dia suka dengan gaya bahasa itu, ya kita ambil. Ya kalau kita lihat, Bapak Ibu mungkin kalau mau baca, sekarang media juga ya memakai itu kayak Kompas, Detikcom, terus ada media lagi, media Indonesia, atau media-media Metro ya, Metro News, itu kan mereka punya gaya bahasa sendiri-sendiri. Nah, awalnya itu mereka pasti sebar beberapa model gitu dari press release, nah nanti diambil yang satu. Jadi gitu Bapak Bu Nindya ya, riset pasarnya, jangan takut trial errornya, nanti pasti akan ketemu formulanya yang disukai, dan itu terus dievaluasi. Biasanya kalau teman-teman marketing di lapangan tuh Bu, yang sekarang mereka evaluasinya 3 bulan sekali, ini masih oke nggak sih nih gitu, tulisan kayak gini ini masih oke nggak sih kalau kita nyebar brosur desainnya kayak gini, makanya dia sering ganti gitu Bu Nindya. Oh iya, baik. Jadi mungkin baiknya kita memang harus melihat dulu target kita itu siapa ya. Hanya kadang-kadang kendalanya ketika kita memang akan melakukan yang namanya promosi, gitu ya. Oh, karena mungkin di dunia pendidikan kata-katanya itu harus jadi seolah-olah itu baku gitu. Terus nggak boleh kan, kadang-kadang kayaknya mungkin kalau anak muda tuh agak-agak yang bukan selengean sih, tapi ya masih di di track yang betul gitu ya. Cuman kita pakai bahasanya yang ajakan yang untuk menarik yang seperti apa. Namun kadang-kadang terbentur, masa kalimatnya seperti ini sih gitu kan, istilahnya ini kan istilahnya ya institusi pendidikan, masa menggunakannya seperti itu. Tapi sebetulnya sih kalau misalnya melihat memang ya itu masih lumrah saja digunakan karena bukan bahasa yang bagaimana juga ya kadang-kadang, karena kan kita mungkin ya target kita tuh anak-anak sekolah gitu kan ya, seperti itu. Jadi pengennya ya kita juga mendekatkan kepada mereka, kan kita juga karena melihat dari target kita, oh mungkin anak-anak sekarang tuh senangnya apa sih yang menarik. Nah, kita juga mencobanya harusnya mungkin berarti mengikuti kepada coba dulu aja gitu ya, dengan menggunakan ya agak gaya anak sekarang itu seperti apa yang menjadi menarik untuk mereka, mungkin itu yang bisa diperlihatkan terlebih dahulu mungkin ya, yang seperti itu ya Kak ya gitu. Jadi jangan dulu terkungkung dengan membuat caption yang gitu-gitu lagi, tapi berarti kita bisa mencoba dulu, dieksplor dulu sampai akhirnya oh mana yang ternyata membuat mereka tertarik. Nah, itu yang nanti kita jadi ini ya, berarti jadi jadi acuan untuk kedepannya dikembangkan. Berarti udah seperti itu gitu polanya gitu ya Pak ya. Mungkin seperti itu ya. Iya Bu Nindya, boleh. Boleh nanya nggak Bu, ini untuk supaya kita juga lebih enak gitu ya, karena kalau bicara markom kita bicara teknis. Boleh nanya Bu, yang tadi Ibu sebutkan, apakah ini kita ingin menjual produk apa nih Bu yang tadi mau Ibu sampaikan? Apakah produknya kampus? Kampus ya Kak? Ya, kita kan Jadi dari sebetulnya gini Bu, gitu. mahasiswa ya Bu, kalau kita merasa kalimat yang kita keluarkan untuk marketing ini kira-kira mengganggu marwah organisasi kita, ya, jangan lupa seorang markom itu biasanya kerjasamanya sama humas Bu, sama PR. Kita kan punya humas nih ya. Nah, humas ini dia menjalin relasi yang baik dengan stakeholder di luar. Kita di dunia sekarang ini Bu, kalau kita jualan, ini konsep anak jualan sekarang nih, biasanya juga nggak tahu nih apakah ini berlaku juga di dunia pendidikan. Kalau saya datang nih Bu, saya jual parfum Bu, tapi kalau saya jual ke teman saya gini, pakai parfum saya nih, bagus. Itu orang lama Bu tertarik closingnya. Tapi kalau saya lagi bawa parfum, ada calon buyer saya nih, calon pembeli saya nih, terus tiba-tiba datang nih temannya dia Bu. Misalnya teman saya ini suka drama Korea, temu nih sama komunitas K-pop. Nah, komunitas K-popnya ngomong gini, tuh kalau mau wangi pakai parfumnya Pak Adit aja tuh, bagus. Nah, itu lebih cepat closing Bu. Kenapa? Karena orang lain yang seakan-akan testimoni. Nah, nanti kalau ada saran saya, Bu, tapi nanti harus dikaji lagi lebih dalam oleh tim ya, karena kan saya tidak digabung di tim. Ibu kalau nanti mau membuat marketing communication, kalau memang bahasanya agak-agak
kalau kita bilang apa ya, ya agak-agak melenceng lah atau agak-agak kurang bagus gitu ya. Biarkan yang melakukan markomnya itu komunitas. Misalnya kalau ibu di kampus, ternyata ada mahasiswa yang punya komunitas seni atau komunitas motor touring. Nah, gimana caranya nih si orang komunitas motor touring ini bisa mempromosikan kampus ibu gitu. Jadi wah kuliah ke sono aja no, asik deh pokoknya. Nah, itu tuh mereka tuh. Jadi kita memberdayakan pihak-pihak stakeholder lain di luar tim internal kita untuk membantu mempromosikan produk kita. Ini berhasil dilakukan oleh Aqua, Bu. Orang kalau beli minum air mineral tuh nggak pernah nyebut saya mau beli minum air mineral, jarang sekali ya. Orang kalau minum pasti Aqua dong gitu. Ada Aqua nggak ya? Gitu. Nggak pernah ada air mineral nggak ya? Ya, walaupun si penjualnya itu ngasihnya Fit, ngasihnya Gunung, ngasihnya Prima, tapi kita selalu nyebutnya Aqua. Terus kita suka kalau sekarang itu odol ya. Odol itu kan pasta gigi ya. Kita jarang sebut pasta gigi, kita sebut odol. Padahal odol itu merek dan sekarang pun ternyata perusahaannya sudah tidak sebagus Pepsodent ya. Karena Pepsodent bisa invasi produk banyak. Tapi kita terus sebut odol gitu. Odol ada nggak? Ya udah odol di rumah teh habis gitu ya. Padahal tuh odol merek. Nah itu sudah kemampuan strategi komunikasi mereka yang bagus. Nah itu tapi kembali lagi nih Bu, kalau markomnya udah bagus, jangan lupa after sales service-nya. Teman-teman humas, teman-teman mutu itu harus menjaga. Jangan sampai di depan kita jualannya bagus, orang tertarik, tapi nggak sesuai sama yang mereka rasakan. Nah itu juga jadi bahaya juga nih. Jadi seorang markom juga harus tahu nih hasil akhir produkku nih gimana. Ya kayak sekarang nih Bu, kalau kita lihat di berita Honda lagi ini ya, kalau kita lihat teman-teman di Honda itu di ATPM Honda lagi berusaha membuat kesan bagus karena di awal dia udah bagus penjualan banyak. Siapa sih orang nggak pakai Honda? Tapi gara-gara ada video nanti Bu bisa cek di TikTok atau segala macam gara-gara Honda Vario-nya patah ya di depan tuh, kali gampang patah, gampang karatan gitu kan. Nah itu gara-gara quality mutunya nggak bagus, akhirnya dampak juga. Jadi ya kepekaan luar dalam harus digunakan oleh seorang markom ini. Gitu Bu Nindya. Terima kasih ya. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin di sini markom yang bisa kita manfaatkan mahasiswa ya kepada teman-teman yang lain di luar itu ya dari situ. Oke, baik. Terima kasih Pak Adit. Terima kasih banyak Bu Nindya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Kita lanjut dulu. Ada? Saya. Oh, boleh Pak Albert. Izin. Silakan Pak Albert. Ya, Gimana, Pak? oke. Saya izin menjawab tadi. Kebetulan saya juga orangnya introvert ya. Jadi tadi Pak Foto sempat menyinggung. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya introvert, tapi saya bisa berkomunikasi itu ketika keadaan mendesak. Artinya sekarang karena tuntutan pekerjaan saya ditempatkan di lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ketika saya diterjunkan sebagai dosen lapangan, mau tidak mau saya berkomunikasi dengan warga, dengan mahasiswa. Padahal sebetulnya karakter saya itu nggak bisa bicara atau komunikasi dengan warga ataupun mahasiswa, agak kaku. Tapi karena lingkungan yang memaksa, akhirnya mau tidak mau ya bicara gitu lah. Jadi kayak besok juga saya ada acara mengisi PKM bersama Universitas Parahyangan. Mau tidak mau akhirnya bukan karena terpaksa, tapi mungkin karena sudah punya ilmu, jadi pemikirannya hanya men-share ilmu saja seperti itu, Coach. Iya. Nah, itu ini dari saya. Ya, terima kasih Pak Albert. Makasih banget. Saya doakan sukses selalu Pak Albert. Karena memang betul sekali di saat seseorang itu mendapatkan wadah untuk dia berpraktek, saat kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan sesuatu, jam terbang kita bertambah. Kalau ditanya bagus enggaknya itu urusan belakangan, yang penting ikut aktif dulu, praktek dulu ya. Lama-lama akan terbiasa gitu. Karena ya saya rasa seperti tadi, tidak ada orang yang nggak bisa sebetulnya. Justru yang bikin kita nggak bisa tuh ketakutan kita untuk salah. Kadang kita nggak siap untuk menerima
konsekuensi dari kesalahan. Tapi begitu kita siap menerima itu, kayaknya apapun bisa kita coba gitu ya. Makasih Pak Albert. Baik Bapak Ibu, saya coba lanjut terlebih dahulu ya. Di terakhir tentang strategi ya. Ini saya akan bacakan secara teoritis, nanti saya share, selanjutnya kita bisa diskusi baik di kelas ini atau mungkin nanti after di luar kelas. Jadi strategi komunikasi pemasaran strategi ini merupakan serangkaian rancangan untuk menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya. Ini bukunya Hermawan ya tahun 2012 di halaman 33. Lalu West and Tanner juga mendefinisikan komunikasi sebagai proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dari lingkungan mereka. Jadi intinya gini Bapak Ibu, kalau kita mau menjalankan komunikasi pemasaran atau marketing komunikasi yang efektif, pertama kita tentukan dulu target kita apa. Target jangka panjang, target jangka pendek. Kadang ya perusahaan-perusahaan itu yang baru berkembang atau startup itu yang penting produk dia dipakai orang, yang penting orang pakai kita sebanyak-banyaknya, tapi sebanyak-banyaknya itu berapa? Target kita mau jual produk kita 5.000 produk, atau kita misalnya punya sekolah SMA, kita punya target siswa kita dari SMP ke SMA itu 8 kelas kali 40, 320 orang. Kelas 1, kelas 2-nya dia nanti naik kelas, dia nggak boleh pindah, tetap 320 sampai akhir lulus. Nah, itu harus dijabarkan secara jelas target kita. Tanpa adanya target yang jelas, strategi komunikasi kita akan sia-sia. Jadi targetnya jelaskan dulu secara umum, secara besar, secara jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek itu kita harus ada target. Nah, setelah targetnya ada, kita seorang yang memiliki strategi komunikasi ini kita lihat kemampuan SDM. Setelah target ada, kita nggak bisa nih melihat orang, oh dia bagus tuh, markomnya jualan produk A, coba deh kita hire untuk jualan produk B. Itu nggak bisa langsung instan Bapak Ibu, dia pasti dari awal lagi, dia riset lagi, dia dari awal. Sama seperti kita mulai dari nol. Makanya pengalaman saya kalau memang kita ingin menerapkan markom, SDM yang ada dulu nih kita lihat sejauh mana mereka mampu. Lalu latih SDM itu, karena biar bagaimanapun mereka lebih kenal sama produk perusahaannya dibandingin pegawai yang baru. Nah, cara ini ya menurut Adi Saputro itu yang ditempuh perusahaan untuk merealisasikan misi dan tujuan. Jadi setelah Bapak Ibu punya strategi punya target, maka target itu selaraskan dengan visi misi. Nah, visi misi itu kan memang kadang-kadang wajib dihafal ya. Wajib dihafal oleh setiap instansi. Kalau saya lihat perusahaan-perusahaan Jepang tuh sebelum kerja mereka mereka sebutkan visi misi, mereka nyanyi lagu Mars-nya gitu ya. Kenapa? Karena supaya tertanam di dalam di dalam pikiran kita bahwa itu tujuan kita gitu. Nah, kalau targetnya sudah ditetapkan, strategi pemasaran kita juga sesuai dengan rencana perusahaan dan sumber daya yang ada. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi tantangan bahwa strategi komunikasi yang baik itu bukan dana atau anggaran pemasaran yang besar. Justru bagaimana caranya kita mengefektifkan anggaran pemasaran yang ada. Kan tujuannya markom itu justru efisiensi. Yang awalnya kita pemasarannya kalau boleh dibilang gila-gilaan, kita nggak segmentasi, pokoknya semua orang kita pasarkan gitu ya. Kalau dulu kita pemasarannya secara manual ya, sebelum ada media sosial, kita cetak poster, spanduk yang banyak, kita cetak brosur ya, mau ribuan, terus kita sebar ke siapa, pokoknya ini sebar aja. Padahal kita nggak tahu itu nanti brosur kita apa cuman jadi bungkus gorengan atau dibuang gitu kan. Nah, dengan adanya orang-orang yang menerapkan markom ini kan gimana caranya efisiensi dari budget ya. Nah, saya coba rinci ya, ini saya ambil dari teori sedikit untuk strategi komunikasinya. Yang pertama adalah tujuan komunikasi pemasaran. Langkah pertamanya strategi komunikasi pemasaran menentukan tujuan. Tadi tujuan ya. Kita targetnya apa? Nah, targetnya kita detail lagi nih Bapak Ibu. Apakah ini untuk menaikkan penjualan, meningkatkan pangsa pasar atau memperluas distribusi? Atau kalau kita di wadah pendidikan nih, ini sebetulnya target kita 6 bulan ke depan ini untuk menaikkan jumlah mahasiswa yang masuk,
meningkatkan orang kenal sama kampus kita atau ingin meningkatkan citra brand kampus. Nah, biasanya kalau udah mendekati semester 2 sekolah gitu ya, mau lulusan, itu pasti strateginya gimana caranya meningkatkan mahasiswa. Tapi begitu mahasiswa sudah dapat, bagaimana meningkatkan nama atau brand kampus gitu ya, supaya orang kenal sama kampus kita. Biasanya kalau di pendidikan modelnya seperti itu, karena saya pernah juga, saya kan mengampu pendidikannya di LP3I Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu dosen pernah dengar kampus LP3I, salah satu model kampus franchise ya. Jadi kalau orang punya kekuatan sumber daya gitu, sumber daya dana, dia bisa buka cabang gitu kan. Dia beli franchise kampus gitu kan, cabang. Dia modelnya sama seperti Setiami, kalau di Jakarta tuh ada BSI ya, kalau di Bandung ada LP3I Bandung ya. Itu ada LP3I Bandung, LP3I Jakarta. Nah, mereka kan tujuannya adalah meningkatkan bagaimana mahasiswanya banyak dan menciptakan pasar ya, merasakan pasar mereka. Makanya mereka, kalau Bapak Ibu mungkin pernah lihat teman-teman yang kuliah di LP3I itu kan ada seragam ya. Senin itu dia pakai seragam blazer gitu ya, seakan-akan eksekutif muda gitu ya. Nah, seperti itu teknik-teknik mereka. Yang kedua ada segmentasi dan targeting segmentasi ya. Jadi itu tadi kita melakukan segmentasi pasar. Kalau dalam teorinya sih kita bisa bagi secara demografis, geografis, geodemo, fisiografis, perilaku, dan manfaat. Nah, gampangnya kita mau apa nih yang kita jual produk kita. Kalau kita jual produk minyak wangi, berarti segmentasi kita adalah orang yang bekerja, orang yang berpenghasilan gitu ya. Kita tawarkan minyak wangi. Tapi kalau kita produknya pendidikan, misalnya SMA, berarti target kita adalah mereka-mereka yang memiliki anak SMP. Karena ini anak SMP kan nggak mungkin dia dapat belajar gitu, nggak dibiayai orang tua. Justru kalau kita targetnya, kita punya sekolah SMA, targetnya orang tua yang punya anak SMP. Nah, kalau kita targetnya adalah kampus, berarti target kita adalah mahasiswa. Target kita adalah organisasi-organisasi yang punya pemuda gitu ya, dengan mereka bisa mampu menginformasikan keberadaan kampus kita. Nah, lalu kalau menurut Moriarty, ini ada diferensiasi dan positioning ya, menurut Kertajaya ini dalam Savijal 2018 ya. Jadi kita dituntut juga sebetulnya untuk bisa membedakan produk kita dengan pesaing lain gitu, baik dari segi konten yang kita jual atau dari segi infrastruktur. Nah, infrastruktur berarti dari segi produk kita. Ya, jadi kita juga harus bisa melihat apa sih keunggulan produk yang kita jual dibanding kompetitor kita. Nah, ini seorang markom juga harus jeli melihat. Jangan, kalau kita di kampus jangan menunggu tim research-nya ya. Kalau kan ada tim riset ngomong, tim riset bilang kalau produk kita tuh bagusnya ABC, minusnya CDE. Nah, orang markom selain dia mampu mengolah itu menjadi sebuah komunikasi yang baik, dia juga harus bisa detail lagi, cari lagi perbedaannya. Kenapa sih orang bisa memilih ya? Sekarang seperti zaman sekarang, orang itu bisa memilih bersegmen. Saya pengguna Android, saya pengguna iPhone. Kapan saya pakai iPhone, orangnya seperti ini, pengguna Android seperti ini. Makanya penjualan Android di Indonesia tetap tinggi, penjualan iPhone di Indonesia tetap tinggi. Kenapa? Karena produk-produk itu sudah punya pangsa pasar masing-masing. Mereka tahu apa perbedaan produk mereka, salesnya tahu siapa sasaran komunikannya. Nah, ini contoh sedikit Bapak Ibu ya. Sebelum kita tutup dengan diskusi, ada penerapan marketing communication ya. Nah, ini digunakan ya oleh YouTube. Sekarang tuh YouTube punya namanya YouTube Premium. Ya. Nah, mereka itu berkomunikasinya gini, kalau pakai YouTube Premium nggak ada iklannya. Nah, iklannya dipasang di YouTube yang tidak premium. Apakah dengan teknik marketing komunikasi ini perusahaan untung besar? Karena apa? Iklan masuk, perusahaan dapat iklan, disebarkan ke segmentasi mereka-mereka yang menggunakan YouTube non premium. Sementara YouTube premium berbayar, dia juga untung dari pelanggannya. Jadi dengan adanya diferensiasi atau positioning ini ya,
seorang markom di YouTube berhasil nih, dia berhasil membuat segmentasi bagaimana caranya orang yang tidak ingin nonton iklan, dia tidak download YouTube atau videonya, tapi dia buka atau dia bergabung di YouTube Premium. Nah, ini juga dilakukan oleh Spotify. Ini Bapak Ibu yang memakai Spotify, ya, mereka memberikan gratis masa coba dulu. Terus juga mendapatkan potongan harga. Nah, seperti untuk promo pelajar atau mahasiswa. Nah, ini jadi membuat orang itu seperti self-selling gitu ya. Jadi, awalnya saya gratis nih nyobain ya. Nah, akhirnya saya mau berbayar gitu kan. Akhirnya saya mau mengeluarkan uang. Nah, ini termasuk penjualan-penjualan yang self-selling. Terakhir, Bapak Ibu, ada 4 tips ya untuk melakukan strategi marketing. Mungkin tadi kita sudah bahas di depan, tapi saya akan bahas di akhir ini. Yang pertama, tentukan target pasar yang jelas ya. Ini tips pertama kalau kita mau melakukan marketing komunikasi strategi, targetnya jelas, segmentasinya jelas, ya, variabelnya jelas, bisa usia, profesi, latar belakang, pendidikan, gender, hingga sampai kelas ekonomi konsumen. Kalau kita sudah bisa mensegmentasi seperti ini, kemungkinan besar produk yang kita tawarkan akan diterima. Yang kedua, pasarkan produk sesuai dengan bahasa dan minat mereka. Nah, ini yang harus dikuasai oleh seorang marketing communication, bahwa gaya bahasa sekarang itu harus kita kuasai. Gimana gaya bahasa kita berhadapan dengan masyarakat, bagaimana dengan anak muda, bagaimana dengan orang tua, bagaimana mereka seorang birokrat. Pakai ragam bahasa yang populer, jangan pakai istilah-istilah yang sulit dimengerti. Selanjutnya, tunjukkan unique selling point. Nah, ini ya, untuk menimbulkan daya jual, Bapak Ibu, kasih keunikan produk Anda. Ya. Ada yang unik nggak? Ada yang aneh nggak? Gitu ya. Ini yang dilakukan ya Bapak Ibu. Saya mengambil contoh pengalaman saya saja gitu ya. Kenapa kampus LP3I itu bisa agak bertahan sampai saat ini walaupun tidak sebesar mungkin kampus yang di Bapak Ibu punya. Uniknya adalah dia ada hari-hari tertentu mahasiswanya memakai seragam ya, seperti orang kuliah. Atau tingkat SMA, sekolah pelayaran. Kita mungkin tahu nih sekolah pelayaran, sekolah penerbangan gitu ya, memiliki lapangan kerja yang tidak begitu banyak. Tapi sekolah SMK-nya banyak sekali. Kenapa? Karena ada yang mereka tawarkan di antara anak SMA itu. Dia cuma pakai baju putih abu gitu ya. Tapi kalau dia masuk sekolah kejuruan pelayaran, penerbangan, dia pakai baju PDL yang lengkap, mungkin ada tanda jabatannya di pundak, seragamnya yang mirip-mirip khas dengan tentara atau aparat. Nah, itu yang membuat unik gitu ya. Nah, itu yang kita buat. Seperti permen Yupi yang mungkin Bapak Ibu tahu dulu waktu kita kecil, permen Yupi itu cuman ada ya bentuknya kecil-kecil sama logo hati. Tapi sekarang Yupi ada yang bentuknya seperti mie goreng, pizza, hamburger. Kenapa? Karena mereka ingin menunjukkan unique selling point-nya. Ini yang beda nih gitu ya. Ini yang orang mesti coba nih gitu. Ya. Dulu kita kenal Indomie ya Indomie rebus, Indomie goreng, Indomie rasa soto ayam, soto kare, nama-namanya masih sama. Tapi sekarang ada Indomie yang rasa soto Medan ya. Ini saya mohon maaf sebut produk karena memang kita supaya ini ya Bapak Ibu, bukan saya di endorse atau apa, tapi untuk menjadi bayangan kita semua. Nah, jadi ada unique selling-nya yang ditekankan. Kalau 3 semua udah, terakhir pertahankan konsistensi kualitas dan brand. Nah, kenapa? Brand kita akan dipercaya orang kalau kualitasnya tidak berkurang. Ya. Kadang kita kalau beli makan di pinggir jalan itu ada orang jual awalnya murah banyak gitu, bikin nasi goreng sama dia enak nih, murah banyak gitu, tapi kalau begitu banyak yang beli akhirnya harganya tetap, kualitas nasi gorengnya dikurangin atau harganya naik gitu kan. Nah, ini yang harus kita pertahankan gitu ya, konsistensi kualitas sama brand kita. Nah, itu Bapak Ibu yang saya sampaikan hari ini.
Mudah-mudahan bisa menjadi berkah buat kita semua. Lalu kita buka lagi sesi diskusi. Setelah sesi diskusi ini, saya diamanahkan oleh lembaga ada beberapa tantangan ya. Saya tidak menyebutnya tugas, karena kalau menyebutnya tugas itu kayak sesuatu yang harus kita selesaikan secara formal gitu. Tapi sebetulnya ini menjadi tantangan, karena kalau tantangan kan kita bisa menyelesaikan tantangan ini dengan gaya semenarik mungkin gitu ya. Nah, saya buka sesi diskusi Bapak Ibu sampai jam 17.20 lah boleh ya, sebelum kita masuk maghrib. Silahkan, ada yang mau ditanyakan, mau kita diskusi, ada yang mau berbagi, atau ada yang mau kita share di sini. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam, iya Bu Eti, silahkan Bu. Coach, saya ingin berbagi mengenai strategi marketing yang selama ini kami lakukan. Nah, Boleh gitu. mungkin kita bisa berdiskusi apakah strategi marketing yang sedang kami lakukan ini memang sudah baik gitu untuk menjual suatu produk jasa ya. Biasanya kami melakukan strategi marketing itu yang pertama adalah presentasi di sekolah-sekolah, kemudian mengikuti expo ya, pameran pendidikan, kemudian juga kita ada iklan di IG, kemudian insentif baik itu untuk mahasiswa maupun untuk sekolah. Kemudian kami juga masih melakukan yang namanya old marketing seperti tadi flyering gitu ya, bagi-bagi brosur, spanduk juga. Nah, menurut Coach itu strategi marketing yang sedang kita lakukan itu apakah memang sudah baik ataukah harus bagaimana gitu? Mohon. Baik, makasih Bu Eti, kita diskusi ya. Sebelumnya ini produk semua sudah ada SOP-nya belum Bu? Dibuatkan standar operasional prosedur kayak gini. Kalau kampus mau mengadakan presentasi, ada SOP-nya gitu. Yang presentasi harus kualifikasinya ini, materi yang disampaikan ini, produk yang dibawa ini, terus jam presentasinya ini. Itu udah ada belum Bu? Oh, kalau untuk materi sudah ada, tapi kalau untuk kualifikasi orang mungkin belum ada ya. Belum untuk ya Bu? SOP saya rasa itu belum ada gitu secara Belum ada keseluruhan. ya Bu. Baik. Kalau di kampus sendiri Bu, untuk menjaga mutu kampus terkait pemasaran itu di bidang apa Bu? Ada gugus kendali mutu atau QCC Bu di sana Bu? Ada di kita yang divisi untuk kendali mutu seperti itu. Cuman ya mungkin sependek pengetahuan saya itu baru untuk yang proses pengajaran seperti itu, belum masuk ke yang pemasaran. Baik Ibu. Mungkin saya mau berbagi aja ya Bu, berbagi teknik yang pertama kita harus punya tim QCC Bu, Quality Control Circle ya, atau gugus kendali mutu. Nanti bisa Google sih Bu, gugus kendali mutu itu apa gitu ya. Nah, tugas gugus kendali mutu ini nanti dia yang akan melakukan evaluasi terhadap produk pemasaran kita. Siapapun orangnya kayaknya bebas, yang penting ganjil ya Bu, karena nanti kan mau ngambil suara. Nah, perlahan Bu, perlahan itu tadi Bu yang ke presentasi ke sekolah, terus yang bikin flyering, insentif, terus ada kegiatan expo itu dibuat semacam SOP-nya Bu. Tidak perlu ribet-ribet, tidak perlu bahasa baku banget, yang penting orang yang baru gabung tahu kalau dia mau bikin expo tuh gimana, mau dia ikut nyebar flyer gimana. Nah, setelah SOP-nya sudah ada Bu, ini kan bulan Agustus ya, berarti terima ganjil ya Bu, mahasiswa terima ganjil ya Bu, mahasiswa apa pertimbangan terima ya Bu? Iya. Nah, nanti bisa dievaluasi di semester ganjil. Jadi ada mahasiswa yang daftar ke kampus bagian PMB-nya atau BKK-nya, itu catat ini dia dapat infonya dari mana, dari Expo kah, dari insentif apa, dari mahasiswa ya, MGM berarti ya, member get membernya, atau dari presentasi ke sekolah-sekolah. Nah, nanti itu dihitung Bu, nanti
apa namanya buat evaluasinya. Enak tuh kalau kampus bisa 1 semester 1 kali ya. Jadi dilihat penerimaan kampus semester ganjil dari 200 siswa ternyata 100-nya didapat dari presentasi, 50-nya dari expo, 40-nya misalnya dari insentif, 10-nya dari flyering misalnya begitu, Bu. Nah, kalau sudah terlihat, Bu, itu kan tahun pertama ya, semester pertama. Nah, kita berusaha bagaimana bidang-bidang lain nih, misalnya ya Bu, persentase dapatnya 100 anak nih, setelah persentase 100 anak menjadi mahasiswa. Tapi di expo kita cuma dapat 50 nih. Nah, berarti kita punya kesempatan 1 semester lagi gimana caranya si expo ini juga 100, Bu. Jadi sama nih dengan target di awal. Di si targetnya si awal si presentasi. 100, 100, 100, 100. Nah, kalau nanti di evaluasi kedua ternyata tetap dia di 50 atau bahkan turun, nah itu bisa menjadi keputusan internal tuh, apakah ini akan kita tinggalkan taktik ini, kita akan fokus di presentasi saja gitu. Ternyata segmentasi di wilayah sini ini lebih suka dia didatengin presentasi, berarti ya cost expo-nya lebih baik dioper ke presentasi gitu. Atau tiba-tiba lebih banyak flyering nih gitu daripada ini, terus di semester kedua lebih banyak flyering lagi. Ya udah yang kira-kira bisa kita cut dulu pindah ke flyering gitu. Jadi memang harus ada evaluasinya, Bu. Kita kalau melihat strategi marketing harus by data, karena ini kan coraknya atau khasnya segmentasi pasar di tingkat kampus ya Bu, itu seperti apa? Karena berbeda-beda nih. Jangankan kita yang berbeda kota, kadang kampus beda kecamatan, beda gang aja bisa beda segmentasinya gitu ya. Ada kampus yang orang suka dengan hal-hal tertentu. Nah itu Bu. Jadi saya rasa bisa terus dilakukan evaluasi. Jadi jangan sampai kita jadi latah gitu ya. Kadang kalau ini nih udah kampusnya udah bagus nih strategi marketingnya, tapi ternyata gara-gara kampus lain bikin reels di TikTok, kita ikutan. Ternyata reels TikTok itu di kampus kita malah menjatuhkan value kampus. Nah, itu juga jangan sampai terjadi. Jadi kita riset-riset aja dulu, Bu, riset-riset dulu terus dievaluasi dulu. Gitu sih Bu Eti. Kalau masukan saya. Oh, siap. Ya, oke. Sebenarnya kalau yang out marketing kayak apa tadi flyering seperti itu ya, spanduk itu untuk yang jasa itu masih bisa berlaku atau tetap harus kita melakukan riset yang seperti tadi? Masih berlaku, masih bisa, tapi tetap dilihat Bu. Tetap kita punya angka riset ini sejauh mana, karena kan kalau masang spanduk setahu saya ya Bu, kalau kita benar kan kita bayar pajak reklame ya, dan itu nggak murah menurut saya tuh, kecuali kita nggak bayar pajak reklame pasang spanduk aja. Resikonya kalau Satpol PP-nya rajin kan dicabutin ya Bu. Nah itu kan lumayan juga ya cost ya. Saya kembali lagi kepada cost marketing nih, karena cost marketing ini kan cukup besar ya di perusahaan atau di produk apapun. Jadi tetap dihitung pelan-pelan gitu, bahkan ketemu angkanya gitu. Tapi sampai sejauh ini ya Bu, menurut saya pasang spanduk dan flyering itu masih efektif. Buktinya caleg-caleg yang sekarang mau pemilu tuh masih pasang spanduk. Berarti konsultannya masih efektif. Masyarakat kita karena gini, kita nggak pungkiri juga bahwa kemacetan itu menjadi sumber iklan gratis, Bu. Jadi kalau kita punya macet kan orang macet bingung mau ngapain ya, akhirnya dia ngelihat baca kanan, baca kiri. Nah, betul. ini memang bagus banget itu kalau masih bagi saya sih spanduk itu masih yang penting titiknya pas di kemacetan. Orang pasti berhenti di situ. Orang melihat spanduknya warnanya warna cerah. Kalimat-kalimatnya kalimat-kalimat yang bikin orang ngelihat. Nah, itu masih oke, Bu. Oke. Ya. Makasih ya, Coach. Aku yang makasih banget gitu. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Kayaknya udah mau maghrib ya, siap-siap maghrib ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mungkin langsung aja Bu, ini ada saya masih tulisnya tugas ya, tapi nanti bisa di screen picture dikembalikan, terus saya akan share ininya, materinya nanti ke moderator ya, nanti moderator mungkin bisa membagikan dari AR Learning Center. Jadi tugasnya yang pertama Bu, kita coba ya Bu buat
press release ya tentang pelatihan sertifikasi pemasaran komunikasi di lembaga AR Learning Center ini, Bu. Kita coba ya, kita nulis apa sebisa kita, kirim tulisan ke redaksi media massa. Ya, media massanya itu bukan yang cetak, yang online aja kan. Kalau media massa online di internet itu banyak yang terima-terima ya, terima-terima berita, ada email, itu email aja ke sana. Nanti kalau di muat sama mereka ya alhamdulillah gitu ya, kalau enggak kita berusaha aja. Jadi minimal tiga media berbeda ini untuk mengasah kita menulis. Terus yang ini judulnya bukan buat video ya, maaf nih, saya coba ganti nanti ya. Jadi membuat press release yang pertama, sebentar Bapak Ibu, saya mohon maaf ya, ini membuat press release ya. Lalu yang kedua membuat video testimoni tentang pelatihan sekarang ya, terus diupload ke channelnya Bapak Ibu pribadi ya, kita jangan dari instansi ya, nanti diupload ke sana. Lalu yang ketiga, silakan Anda membuat video tentang program penjualan bebas, produknya apa saja. Kalau bisa karya sendiri, ini kan nggak dinilai dari sisi ambil fotonya atau ambil angelnya, enggak. Kita akan melihat keberanian dan produk-produk markom yang Bapak Ibu punya. Nah ini minimal 3-4 menit lah gitu ya waktunya. Nah lalu tugas yang keempat itu jadi ambil salah satu produk yang mau Anda jual. Sama boleh Bu, mau jual jasa pendidikan, jasa les gitu. Lalu berikan hasil analisa di kertas kerja, kelebihan produk, kekurangan produk gitu ya. Nah, ini mau Ibu pakai yang gampang, pakai teknik SWOT juga nggak apa-apa. Bebas gitu ya, mulai dari kelebihan, kekurangan, ancaman, peluang gitu nggak masalah. Nggak ada tata naskah yang baku untuk tugas keempat. Jadi ini hanya untuk memancing kita untuk bisa melihat ya, atau jeli melihat keunikan dari produk yang kita buat. Itu Bapak dan Ibu tugasnya. Kira-kira ada yang mau ditanyain dari tantangannya hari ini? Saya ganti tantangan deh, dengan tugas nggak seru kayaknya. Tantangan kurang tugas. Ada yang mau ditanyain Bapak Ibu? Itu tantangan yang kedua yang buat testimoni harus benar-benar di channel sosial media sendiri nih. Iya, ada kan ya Bu? Atau buat dulu nggak apa-apa Bu, satu udah gitu. Jangan kalau emang beda gitu ya, satu gitu buat channel, bikin email, buka akunnya, bikin YouTube-nya, upload di situ nggak apa-apa. Oke, gitu Bu Tina. Ada lagi Bapak Ibu? Nanti buktinya apa ya Pak? Nanti dikirim link-linknya ke grup ya. Ada grup peserta kan ya Bu? Enggak ya, kalau enggak nanti udah dikoordinatorin sama moderator. Nanti dikirim aja ke moderator, Kak Yeye tadi ya. Nanti mereka nanti di rekap sama moderator dari AR Learning Center Bu. Oh, oke. Ya gitu, iya. Berarti kalau video untuk yang poin yang kedua tadi yang buat testimoni, videonya berarti bukan kayak di IG story gitu bukan ya? Bukan. Harus Iya. dalam bentuk video atau reels gitu ya? Berarti di feed atau gitu ya berarti ya? Boleh bebas, tempatnya apa saja Bu, nggak apa-apa. Jenis produknya nggak apa-apa, yang penting fiturnya video gitu Bu. Mau Fiturnya di-upload di reels video. apa ya, mau di reels, mau di feed, mau di apa, nggak apa-apa, bebas. Oke. Testimoni. Masalahnya kan kalau kayak IG story gitu cuman 24 jam ya. Nanti Iya, kalau pas nanti mau kan dia bisa dibaca, itu Bu, di tag oh atau di di itunya tag aja ya. di AR Learning Center, atau nanti disimpan di sorotan ya Bu ya. Ya. Oke. Di sorotan gitu nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya. Kalau cukup, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya ya, dan saya juga mohon maaf apabila apa yang saya bagi kira-kira belum maksimal. Bapak Ibu ada nomor telepon saya di depan di 0856 8037 682. Nanti kalau mau ada yang didiskusikan after pelatihan silahkan, saya membuka lebar karena saya yakin
relasi itu lebih penting ya dibanding apapun, silaturahmi juga lebih penting. Nah, saya juga senang sekali hari ini bisa mengisi sesi bersama Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa tidak hanya dari daring tapi juga bisa luring. Dan satu yang aku pesen bahwa marketing communication ini selalu berkembang cepat sama seperti teknologi, jadi jangan bosan-bosan untuk dipraktekin. Kalau kira-kira wadah di tempat bekerja belum bisa mempraktekkan, bisa dipraktekin dengan jualan produk kecil-kecilan. Kenapa? Karena di situ sebetulnya mental kita terbentuk, di situ juga sebetulnya kita bisa melihat nih tren apa sih yang bisa yang masuk di masa atau zaman sekarang. Jadi jangan berhenti stuck, karena kalau berhenti stuck kami takutnya tips dan triknya tidak bisa terpakai kembali. Itu aja dari saya. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih ke Bu Francisca, ke Bu Tina, ke Pak Faisal, Pak Albert, Kak Desta, Bu Eti, Pak Fotohu, Pak Mulia, Bu Nindya, Bu Tina, Bu Tria, Bu Utari, dan di sini juga ada perwakilan dari owner dari AR Learning Center, Mas Andre Haryanto. Terima kasih atas kesempatannya saya bisa bergabung di sesi ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, kepada Kak Sri Adi Rahayu. Saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada Coach Aditya Radi atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Tadi saya juga nyimak karena saya juga anak ilmu komunikasi sih. Jadi ada komunikasinya sedikit. Coach, boleh foto bersama sebentar? Boleh saya stop share ya Bapak Ibu. Coach, peserta boleh minta tolong screenshot. Kalau aku laptopnya agak error, jadi Oh nggak ya, bisa dari screenshot. saya aja nggak apa-apa, Ya, Mbak ya, Andre. Saya mohon. screenshot Ya, ya, hitungan di saya makasih ya, ya. Coach. 1, 2, 3. Oke, saya screenshot sebentar. Sebentar. Oke, gaya satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Di sini ada Coach Andre nih. Coach Andre mungkin boleh gayanya satu lagi apa yang gimana yang mencerminkan AR learning gimana? Oh, jempol gini. Oke, semuanya kita boleh jempol Bu ya. Eti dulu, Bu Eti itu komandannya itu, Bu Eti. Bu Eti ya, mana Bu Eti? Coba Bu Eti Nah itu gimana? Bu Eti jempol yuk, jempol. Jempol ya, Nah itu Bu Eti. jempol. Oke. Nah, 1, semuanya jempol yuk. 2, 3. Oke, sebentar saya copy dulu fotonya. Baik, terima kasih. Mungkin saya kembalikan lagi ke MC. Mungkin ada sepatah dua patah kata kali dari Mas Andre buat kita semua kali. Mantap. Oke, baik, saya kembalikan ke moderator. Silahkan Mbak Ade. Oh ya, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Coach sama dan Bapak Ibu semua yang hadir. Ini ada Ibu Tina yang dari pagi, Ibu Lulu juga dari pagi. Semuanya ini dari pagi nih tiga Masya Allah. certified. Iya. Saya ucapkan banyak terima kasih dari pagi sampai sore sampai menjelang mau maghrib ini masih pada semangat aktif bertanya dalam diskusi. Terima kasih banyak Ibu Bapak. Senang bisa berbaur dengan para dosen. Terima kasih. Ada pantun, kopi pahit jangan diminum. Saya Sri Ade Rahayu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Coach, kalau ini waktu pengumpulannya kapan ya? Maaf lupa. Oh iya, Mbak Ade, gimana waktu pengumpulannya? Oh, setahu saya hari ya? biasanya 3 hari, Coach. 3 hari. Iya. Nanti Kan ini membutuhkan kreativitas, nggak bisa buru-buru. Iya loh, ini membutuhkan kreativitas, kita nggak bisa diburu. Dari yang pagi juga banyak. Belum tugas yang pagi. Jangan 3 hari dong. Coach itu. Coach mau nanya ya, kalau yang tadi tugasnya untuk promosi produk, apakah kita sendiri harus promosi atau kita boleh menggunakan orang lain?
Misalnya Kalau ada waktu mahasiswa gunain orang lain boleh, tapi bagusnya sendiri kali ya, Bu. Karena kan kita Subhanallah, sebenarnya. nilai gestur kita nih. Aduh, Duh, Bisa kok, Bu, kalau bisa. orang lain kita sutradarain aja boleh iya mungkin. begitu. Gimana? Semangat Bu, semangat Bu. Ide yang Semangat bagus, kata Bu, Mas itu. Andre. Udah Sendiri emak-emak aja, Bu. nih, Nanti malu. kalau oke, kalau udah mantap baru sutradai orang lain. Gitu. Ini juga bisa sutradai sih. Udah lupa lagi dulu Sendiri jadi aja kali ya. masih kecil. Kan biar kan yang dapat sertifikatnya nanti kan ibu, bapak ibu. Jadi berapa hari? Seminggu ya? Seminggu ya? Pak Andre gimana, Pak Andre? Minggu Oke, lagi, Pak saya Andre. jawab ya. Mohon Iya. maaf, saya jawab dulu. Ini kan dapat amanah dari wadeknya dan pihak sana. Harus ya, yang penting tugasnya itu 4 selesai dengan waktu 3 hari. Sama kelas tadi CHRA, pajak, dan Cemarkom. Bukannya begitu, Betty ya? Nanti bisa kembali ke Betty aja, siapa tahu. Tidak memperhatikan kualitas ya berarti kalau waktunya mepet. Iya, Oh, kan Harus dong, Luar harus dong, biasa, Bu. Bu. Kualitas dong, Harus. kualitas ya. Waktunya mepet loh ini. gua pelatihan Iya, Bu. sama-sama 3 hari. Yang tadi aja banyak tambah ini. Mana Coach, ini kalau bikin-bikin Mana video. Sabtu Minggu? Coach, Gimana kalau yo? yang marketing mah minta seminggu lah. Iya, Pak. Jadi kita nanti di Asik. kampus kan saling buat-buatin video ya. Video-videoin Betul dulu. sekali, karena kita saling membantu satu sama lain. Iya. Kalau cuma 3 hari ini kan di rumah gitu kan. Agak susah. Produk Ide yang kita jual dua kemungkinan sama. Ya, yang jelas diusahakan 3 hari. Insya Allah selebihnya semoga boleh. ada kerendahan hati. Yang penting diusahakan 3 hari dulu ya. Baik, diusahakan. Mohon maaf kalau nanti yang marketing agak telat ya, Pak. Negosiasinya. Kan belajar Oke, marketing oke. itu belajar ngelesnya juga, Pak. Iya, itu yang penting. Coach Adil yang lebih tahu. Biar cepet gimana, Coach? Kalau Oke. idenya cepat, itu biasa cepat, Pak. Kalau idenya lama, akan Lama lama. ya, Bu. Karena kreativitas membutuhkan mood. Ya, Ya, betul. siap. Yang jelas itu amanah, Bu, dari Bu Wadek. Itu aja sih, Betty, diwakili. Oh, siap, nanti akan kami negosiasikan dengan Bu Adek ya. Jadi tergantung Bu Adek ya. Bu Adek oke seminggu, berarti seminggu. Tadi saya juga baru berkeluh kesah ke Bu Adek baru yang pelatihan pertama. Aduh, Bu, menit 3 hari. Taunya ini juga 3 hari, ya ampun, Pak. Tolong. Kalau 3 hari bikin video, ini 3 hari kan masih mukanya suram sama yang tadi ya, Pak. Kalau bikin Ini video mana Sabtu Minggu lagi, Pak? Kapan istirahatnya kita? Iya, Bu, bisa 3 diatur hari nanti. kerja aja, Pak, Ya, gimana? nanti. 3 hari kerja. bisa diatur Ya. katanya dulu. Oke. 3 hari kerja aja, Pak. Ya nggak? Iya benar, Senin, Selasa, Rabu. 3 hari kerja. 3 hari kerja. Sabtu Minggu mah libur. Iya, libur justru enak, Bu, dipakai ya, Coach Adil ya. Langsung dibuat, Kerja loh, selesai. itu masuk kerja, termasuk bagian dari kerja. Kapan kita istirahat ya, Pak? Wah, langsung ke Betty. Ya, kalau saya sih sambil minta seminggu, Pak. Jadi nanti dikumpulkannya hari Jumat minggu depan gitu. Kan satu pelatihan nanti 3 Betty hari. bisa bersosialisasi Eti. lagi ya. Bernegosiasi lagi dengan Bu Wadek ya. Siap, nanti saya negosiasikan. Siap. Ya, itu aja, Bu. Coach Adi dan teman-teman, karena sudah mau maghrib ini ya. Bu moderator bisa ditutup mungkin? Sudah ya? Takut banyak nego lagi. Sudah tadi, Coach. Ya. Oke. Oke, Oke, terima siap, kasih. terima kasih. Jadi, Terima kasih, Bu Eti ya. Bu Eti, Ya, terima kasih. selamat sore. Salam Bu Wadek dan selainnya. Baik, nanti akan saya sampaikan, Coach ya. Izin live ya. Ya. Izin Ya, live ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Dan yang